Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika. Kali ini materi belajar PLC Omron. Nah, kita akan belajar terkait dengan instruksi CNT atau CNTX atau counter ya. Instruksi counter. Nah, kita akan lihat dulu materinya ini. Ini di PLC instruction set ya. Jadi teman-teman bisa lihat juga di sini untuk gambarannya seperti apa dan penggunaannya apa aja. Nah, di simbolnya di episode kemarin kita sudah belajar penggunaan timer ya. Kalau timer kan tim N dan S ya, set value, number of timer gitu kan. Nah, sedangkan kalau di counter ini nanti kita juga kenal dengan istilah counter CNT dengan CNTX gitu. Sama, perbedaan dengan timer tim dan tim X itu juga sama terkait dengan datanya aja. Jadi set value-nya nanti kalau counter CNT bisa pakai BCD, tapi kalau CNTX pakainya binary. Nah, ini secara penggunaannya nanti di CNT ini ada dua inputan. Itu yang pertama adalah counting input. Jadi ini nanti yang akan menginputkan data. Terus kemudian ada reset input. Nah, di sini untuk mereset datanya. Nah, kemudian nanti juga ada sama counter number terus set value-nya. Nah, ini untuk jumlah counternya itu kita ada dari 000 sampai dengan 0255. Nah, itu jumlahnya ya. Jadi kita bisa menggunakan dengan rank jumlah counter yang tersedia itu sekitar 256. Kemudian ada set value. Nah, terkait dengan set value kalau CNT itu pakainya sub gitu, karena modenya adalah BCD mode. Nanti penulisannya adalah hashtag gitu atau sub 000 sampai dengan 9999. Sedangkan CNTX itu penulisannya dengan kalau desimal itu menggunakan dan gitu kan, dan 0 sampai dengan dan 65535. Sedangkan kalau penulisan lewat hexadesimal itu menggunakan sub 000 sampai dengan sub FFFFF. Nah, ini nanti terkait dengan penggunaan data ya. Tapi kita akan fokusnya itu adalah di bagian instruksi CNT. Nah, jadi nanti kita gunakannya adalah hashtag 000 sampai dengan hashtag 9999. Ini aja. Terus di sini ada functionnya, data-datanya ya. Jadi proses countingnya itu nanti harus nyelamati. Kemudian nanti reset inputnya itu sekali reset, semua datanya itu akan ke reset. Itu akan harus kembali menghitung counternya. Terus jumlah counternya nanti sebagai indikator di akhir ya. Jadi kalau total penghitungannya itu sudah terpenuhi, nanti dia akan mereset atau nyala atau aktif ya. Counter number, nah ini CNTX dan sebagainya. Jadi ada nggak cuman counter biasa tapi ada banyak. Nah, ini contoh pengimplementasiannya ya. Gambarannya seperti ini. Tapi ini nggak ada detail yang seperti yang di timer. Nah, kalau nggak ada kita coba langsung ya. Kita akan coba langsung di CX Programmer. Nah, di sini kita akan tulis programnya. Saya zoom dulu biar nampak ya. Di sini perumpamaannya dulu ya. Kita pakai inputan tombol start. Kita tulis start. Terus, nah untuk outputnya itu pakainya I juga atau T itu juga bisa. Tapi kalau C nanti jadinya load ya, jadi harus ketika CNT. Number counternya nanti ada 00 sampai 255. Kita pilihnya 00 dulu. Set value nya, nah ini kita mau pakai berapa kali perhitungannya. Counting down nya misalkan kita pakainya 3 ya. Nah, bawahnya ini nanti reset counternya yang buat mereset. Nah, kita kasihkan buat mereset itu input lain, misalnya di sini resetnya. Nah, nanti ketika jumlahnya sudah terpenuhi
itu kita bisa manfaatkan kontaknya itu dengan LDC. Nah, misalkan outputnya adalah seperti ini contohnya ya, contoh yang pertama. Kita bisa simulasikan, Ctrl Shift V. Jadi tombol yang 0.00 ini atau tombol start ini nanti fungsinya buat memberikan data ya, data counternya ya. Jadi dia harus nyalamati. Kalau resetnya itu sekali tekan nanti ke reset. Itu reset bisa nanti ketika nilainya penuh ataupun ketika nilainya masih di tengah-tengah, itu di reset juga bisa. Nah, ini kita pakai Ctrl JKL. Nah, masuk JKL lagi, masuk JKL. Nah, ini kalau udah maksimal dia akan nyalain output C ini, nyalain 100. Terus kita reset balik ke 3 ya, JKL kayak seperti itu. Nah, misalkan 2 terus kita mau reset gitu ya misalnya, itu juga bisa langsung kembali ke nilai 3-nya. Nah, ini contohnya ya, jadi bisa pakai seperti itu, atau implementasinya ada banyak ya. Bisa digabungkan dengan timer, bisa digabungkan dengan set reset, ataupun nanti bisa digabungkan dengan keep, bisa digabungkan dengan penggabungannya masih banyak banget, kompleks lah ya. Intinya sama yang di episode 5 itu ya sudah saya sampaikan, di episode 6 itu juga sama, bahwasanya ketika kita mau belajar program itu harus intens ya, maksudnya diusahakan lah, dikembangkan terus menerus, diuji coba, dicoba-coba terus, jadi biar ada gambaran gitu kan, dan maksudnya nyoba ngimajinasiin, menganalogikan suatu permasalahan gitu kan, sehingga nanti bisa ketika kita mau program itu udah ada gambaran strukturnya di kepala gitu, jadi tahu penggunaannya apa aja, karena kita udah belajar dasar-dasarnya. Itu harapannya sebagai trigger untuk ini dengan kondisi permasalahan seperti ini tuh kita menyelesaikannya pakai apa gitu. Tuh, jadi itulah yang kenapa saya sarankan untuk teman-teman setelah mempelajari materi ini itu perlu dicoba juga gitu, dicoba dengan pertama dicoba ya sesuai contoh-contoh kayak gini aja, tapi setelah itu dicoba untuk pengembangan ya, dikembang-kembangkan mau seperti apa nanti gambarannya gitu, misalkan dengan kondisi-kondisi tertentu gitu. Selain itu juga nanti bisa dikembangkan dengan CX Designer, dimana nanti kalau teman-teman bikin tampilan untuk mempermudah atau memberikan visual yang lebih bagus lagi ya. JKL, misalkan di sini kita akan counter dia sampai 3 kali. Nah, dia akan meresetnya dari sini 2 detik mereset. Nah, ini salah satu implementasi penggabungan antara counter dengan timer. Terus misalkan kita mau bikin loop kayak yang tadi, nyala bergantian dengan timer, terus kemudian berapa putaran gitu kan dibaca oleh counter, setelah 3 putaran ngereset sistem, itu juga bisa. Jadi kembali lagi ke sering-sering nyobain, sering-sering dipraktekkan gitu kan, dan sering-sering mencoba menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang lain juga gitu. Sehingga nanti belajar dasar-dasar program kayak gini bisa memungkinkan teman-teman untuk mengembangkan diri untuk lebih expert ya gitu dengan permasalahan yang lainnya. Ini contoh pengimplementasian counter. Intinya ada 2 tombol ya, beda dengan timer, hanya cuma satu trigger aja, satu trigger untuk nyalain dia menghitung. Sedangkan kalau counter itu triggernya harus nyalamati untuk menghitung value yang sudah kita set gitu. Jadi counting down lah ya, counting down dari set value yang sudah kita set. Sama juga kalau timer juga sama, dia nyala dulu baru cut off gitu. Jadi ketika sudah terpenuhi dia baru mati gitu. Jadi counting down. Counter juga sama, counting down, jadi ngitung dari set value yang sudah kita tentukan.
Mungkin itu aja di episode 6 ini. Setelah kita belajar timer dan counter, selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan interlock dan jam. Nah, setelah nanti kita belajar interlock dan jam, kita akan coba implementasikan di CX Designer. Kita akan nanti belajar di episode khusus lagi. Kalau kemarin kita belajar melihat aja displaynya, di episode khusus nanti setelah di episode 7 dan 8 itu nanti kita akan ada pelajaran terkait dengan bagaimana menggunakan CX Designer di episode khusus dan mempermudah teman-teman untuk mengimplementasikan terkait dengan imajinasi teman-teman di konsep industri. Mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Salam SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika. Terima kasih.